Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Saya, Pendeta Saumiman Saud, dari San Francisco, akan menyampaikan kabar baik buat saudara pada pagi hari ini. Kiranya kabar yang disampaikan kepada saudara berupa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, jikalau khotbah yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan perkenalkan kepada teman-teman saudara sekalian. Hubungi saya jikalau saudara hendak berkomunikasi dengan alamat email saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat mendengarkan. Kalau Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian itu, kita belajar tentang iman. Iman yang saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama, serahkan semuanya, yaitu Abraham telah menyerahkan semuanya. Kemudian juga, aku percaya kepadamu. Abraham percaya kepada Tuhan 100%. Itu sebabnya dia berani menyerahkan kepada Tuhan, bahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam akhir dari firman Tuhan pada bulan yang lalu, saya masih ingat saya sampaikan bahwa kalau kita lebih mengasihi berkat Tuhan daripada Tuhannya sendiri, maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan minta berkat itu kepada kita. Sama seperti Abraham, dia mengasihi Ishak dengan begitu mengasihi, tapi Tuhan mau minta kepada dia, serahkan kepadaku yang engkau paling kasihi. Saudara yang saya kasih Tuhan, apakah engkau dan saya lebih mencintai berkat Tuhan ataupun kepada Tuhan? Kita perlu mohon pengampunan daripada Tuhan kalau kita lebih mencintai berkat-Nya daripada Tuhan. Saudara, kita pada siang hari ini saya mengajak kita belajar tokoh yang lain, yaitu belajar tentang Samuel. Pada akhir riwayat, pada akhir pelayanan dia, atau pada akhir jabatan dia. Kita sama-sama melihat di dalam 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat kedua, maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami,
Dan Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Ayat ke-6. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka mendiam di tempat itu. Sampai di sini dulu saudara, kita membaca firman Tuhan. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, kemudian juga merenungkan serta mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya memberikan topik pada siang hari ini, pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas. Saudara, apabila seseorang tidak berbuat salah, maka ia tidak perlu merasa takut. Kalau seorang pencuri, seorang penjahat, dia melihat polisi, dia takut. Kenapa? Karena dia bersalah. Jadi kalau kita tidak berbuat salah, maka kita tidak perlu merasa takut. Nah, selama pemerintah menjalankan pengawasan yang benar, maka kita tidak perlu merasa takut kecuali cara yang diselenggarakan pemerintah itu dengan cara yang diselewengkan, maka orang yang benar pun bisa disalahkan. Saudara, di kota Gilgal 3000 tahun yang lalu ada seorang yang sungguh-sungguh berani mempertaruhkan hidupnya, saudara, di hadapan rakyat pada waktu itu. Dan orang itu bernama Samuel. Nah, saudara, isi pidato Samuel pada perpisahan dengan orang-orang Israel itu dia katakan demikian. Kalimat yang dia katakan bukan kalimat yang muluk-muluk. Ia tidak berjanji tentang kemajuan ekonomi yang pernah dilakukan untuk umat Israel. Ia tidak juga mengatakan pada waktu aku menduduki jabatan politik begitu aman dan sebagainya. Tidak demikian. Ia tidak juga mengatakan pada waktu aku menduduki jabatan, aku berhasil. Dia juga tidak katakan demikian. Dia juga katakan pada waktu aku menduduki jabatan, kalau ada kegagalan, aku mohon maaf. Dia juga tidak katakan demikian. Tapi yang dia katakan demikian, saudara. Disinilah aku berdiri, Samuel katakan. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah kuterima sogok yang aku kemudian harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya. Saudara, mengapa Samuel begitu berani, begitu gamblang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini? Apa rahasianya? Saudara, orang-orang Israel itu mendesak Samuel agar mereka boleh memilih seorang raja dari manusia. Sama seperti negeri-negeri lain yang sudah memiliki raja dari manusia. Sebenarnya saudara, Samuel sendiri yang memimpin orang Israel pada waktu itu sebagai hakim. Jabatan dia ada dua. Dia sebagai hakim juga sekaligus sebagai nabi.
Saudara, pada zaman itu berlaku sistem pemerintahan di Israel, sistem teokrasi, di mana Allah sendiri yang memimpin orang Israel. Jadi dengan kata lain, walaupun Samuel sebagai pemimpin, tapi dia mendengar peraturan, suara-suara daripada Allah. Kemudian Samuel menyampaikan kepada orang Israel. Itu sebenarnya saudara pada pasal 8 ayat 1 di sana mencatat bahwa ketika Samuel sudah tua, maka anak-anaknya Yoel dan Abia menggantikannya menjadi hakim. Namun sayang sekali, anak-anaknya ini tidak seperti Samuel. Anak-anaknya tidak meneladani Samuel. Anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Apa yang terjadi? Mereka mengejar laba, mereka mengejar suap, mereka memutarbalikkan keadilan. Itu sebabnya maka tua-tua Israel berkumpul. Mereka mengadakan rapat dan mereka berbicara kepada Samuel. Dikatakan, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak meneladani engkau. Maka angkatlah sekarang raja atas kami untuk memerintah negeri Israel ini. Saudara, kalimat yang diucapkan oleh orang Israel sangat menjadikan hati Samuel. Di Alkitab menerjemahkan kalimat itu mengesalkan hati Samuel. Itu sebabnya saudara, Samuel datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, orang-orang Israel telah menolak aku. Tapi Tuhan memberikan penghiburan kepada Samuel, saudara. Dia katakan bahwa sesungguhnya mereka bukan menolak engkau. Tapi justru yang mereka tolak adalah aku, kata Tuhan. Itu sebabnya pergilah, dengarkanlah apa yang diminta oleh orang Israel. Urapilah kepada mereka seorang raja. Itu sebabnya saudara, maka diurapilah Saul menjadi raja mereka. Nah saudara, pidato yang disampaikan oleh Samuel pada saat yang kita baca ini, pada pasal 12, justru pada waktu Samuel tidak menduduki jabatan lagi. Pada waktu Samuel sudah mengangkat seorang raja yang bernama Saul. Nah saudara, pada saat itu ia sudah seperti masyarakat biasa. Dan ia datang menentang di muka umum. Seorang pemimpin yang licik saudara, dia akan menentang di muka umum pada waktu dia berkuasa. Seorang presiden, seorang pemimpin, pada waktu dia berkuasa, dia akan menentang. Coba lihat apa salahku, coba engkau cek apa salahku. Oh saudara, pada waktu berkuasa, maka orang-orang masyarakat tidak berani. Tidak berani untuk mengatakan pemimpin itu bersalah. Pasti mereka seperti orang di Indonesia katakan ABS, ya. Asal Bapak senang, gitu ya. Asal Bapak senang, maka walaupun salah, ya dipuji juga dengan kebenarannya. Tetapi saudara, beda dengan Samuel. Samuel sudah turun. Dia tidak punya jabatan apa-apa lagi. Dia sudah seperti masyarakat biasa. Sekarang dia datang. Dia menentang masyarakat. Dia katakan kepada mereka bahwa coba kalian mengecek hidup saya. Saudara, memang Samuel bukan manusia yang sempurna. Tadi kita katakan anak-anaknya tidak menjadi teladan. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 12 ayat 2 yang tadi kita baca juga. Di situ mencatat bahwa Samuel mengatakan, anak-anakku laki-laki ada di antara kamu. Saudara, banyak penafsir yang mengartikan bahwa Samuel telah mencabut jabatan daripada anak-anaknya. Artinya dia sudah memecat anak-anaknya itu. Kenapa? Karena mereka melanggar. Mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka mengadakan korupsi dan sebagainya. Nah saudara, jika penafsiran kita ini benar, maka Samuel telah melakukan tindakan yang sangat tegas. Dia tidak KKN, dia tidak kompromi, dia tidak katakan tutup sebelah mata, mentang-mentang anaknya, maka biarkanlah salah sedikit tidak apa-apa. Tidak demikian. Beda dengan Imam Eli, saudara. Kalau saudara pernah membaca
riwayat Imam Eli. Imam Eli terlalu lemah. Ia tidak bisa menindak anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya makin menjadi-jadi. Saudara, satu tantangan bagi orang tua, bapak atau ibu yang punya anak-anak di dalam ruangan ini. Saudara, saya ingin mengatakan kalimat yang demikian. Berkat Tuhan, saudara, kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dipakai baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan, akan menjadi malapetaka. Saya ulangi kalimat saya, saudara. Berkat Tuhan, kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dipakai baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan, akan menjadi malapetaka. Saudara, uang adalah berkat Tuhan. Kalau saudara tidak memakai uang yang saudara dapatkan dari Tuhan dengan baik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka akan menjadi malapetaka, saudara. Kepandaian, otak encer, hikmat, itu semua dari Tuhan. Kalau kita tidak memakai berkat yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, akan jadi malapetaka, saudara. Anak-anak kita adalah berkat Tuhan. Kalau kita tidak jaga, tidak pelihara, kemudian dengan baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dia juga akan menjadi malapetaka. Kita tidak bisa menghapus dia daripada kehidupan kita. Dia tetap adalah anak kita. Kalau hidupnya bobrok, dia tetap anak kita. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, sampai pada hidupnya paling bobrok pun, dia tetap adalah anak kita. Itu sebab saudara, berkat Tuhan seperti ini, kita perlu pelihara dan jaga baik-baik. Waktu berkunjung menyambut anak-anak Indonesia yang baru datang di San Jose, baru minggu lalu, saudara, saya sempat berkunjung ke salah satu koleks yang ada di San Jose. Di situ kita menyambut orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia. Ada yang datang beserta mamanya, ada yang datang sama papanya, ada yang datang sendiri. Tapi berkesempatan pada waktu itu sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak yang menurut ceritanya dia tinggal di Banjarmasin. Lalu dalam ngomong-ngomong tentang kehidupan, dia menceritakan demikian. Dia bilang dia hidup dengan kesepian. Saya tanya kenapa kok bisa sepi. Dia bilang anak 3 orang sudah di luar negeri. 2 di Amerika, 1 di negara lain. Lalu istri lebih sering menemani anak-anak. Kadang di Amerika, kadang menemani anak yang di negara lain. Jadi dia tinggal sendiri. Supaya gampang mengurus, dia tidak mau pembantu di rumah gitu ya. Supaya lebih aman juga. Jadi dia sendiri di rumah. Dia bilang dia merasa kesepian. Setiap Jumat sore, kalau dia sudah kerja, pulang kantor sore, dia langsung menuju ke airport. Terbang ke Surabaya. Di Surabaya dia punya rumah. Lalu saya tanya ngapain di sana. Dia bilang sudah malam, ya tidur. Besok bangun pagi-pagi, olahraga, main tenis, makan-makan, kongko-kongko sama teman-teman. Sore capek, tidur lagi. Hari Minggu kemana? Bangun pagi-pagi lagi, main tenis. Kadang-kadang olahraga lari dan sebagainya. Siang kongko-kongko sama teman. Malam tidur lagi. Besok pagi bangun. Rumahnya dekat airport Juanda. Dia bilang tinggal naik taksi sebentar. Masuk ke airport. Kembali lagi ke Banjarmasin. Kerja. Dia bilang uang banyak. Dia mau beli apa bisa. Dia katakan waktu dia muda. Dia berpikir kalau uang banyak dia bisa makan seenak-enaknya. Ternyata uang banyak pun tidak bisa dipakai dengan seenak-enaknya. Kalau makan terlalu banyak, darah tinggi kumat. Makanan perlu ditakar. Nanti kalau makan terlalu banyak, penyakit lain kumat katanya. Kolesterol dan sebagainya kumat. Jadi makan pun hati-hati. Jadi uang banyak sekarang seakan-akan tidak menemani saya. Harta kekayaan tidak menemani saya. Saudara, saya sempat makan siang bersama dengan
bapak tersebut, namun tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Waktu saya turunkan dia kembali ke kampus, saya katakan kepada dia, walaupun kamu kesepian, saya punya satu berita, Tuhan Yesus ada bersama engkau. Itu sebagai teman sahabatmu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, berkat Tuhan kalau tidak dipakai dengan sebaik-baiknya bisa menjadi malapetaka. Itu sebab saudara di dalam Amsal 13 ayat 24. Di situ katakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara, memang anak-anak saudara yang tinggal di Amerika yang lahir di sini kelihatannya agak bandel dibanding dengan anak-anak yang lahir di Indonesia. Kenapa? Nada ngomongnya selalu tinggi gitu. Dia untuk sebutkan no, bukan no. No gitu, pakai tinggi pokoknya. Semua tinggi-tinggi gitu. Saya kurang tahu kenapa demikian. Bahkan di sekolah-sekolah mungkin diajarkan kalau orang tuamu pakai rotan, kamu tinggal pencet tombol 911 ya. Bapak ibumu bisa dimasukkan dalam penjara. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu membuat mereka bisa nada tinggi. Namun saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan, kalau semenjak dia masih kecil tidak bisa kita pegang erat-erat di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan menjadi malapetaka, saudara. Bahkan Amsal 19 ayat 18 katakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kemudian Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Di situ katakan, jangan menolak didikan untuk anakmu. Ia tidak akan mati dengan rotanmu. Ya. Tapi saudara, di sini engkau akan masuk penjara kalau engkau rotani mereka. Tapi saudara, saya pikir sebagai orang tua, kita punya hikmat daripada Tuhan untuk mengikat, untuk mengajarkan firman Tuhan dari sejak kecil. Orang-orang Yahudi, saudara, dia mengajar anak-anaknya sejak kecil firman Tuhan. Kalau saudara Yusuf, itu dia waktu bisa pergi, waktu dia dijual ke Mesir, dia bisa taat kepada firman Tuhan. Dia bisa tidak tergoda dengan istri Potifar, karena dia memegang firman Tuhan. Dulu belum ada Alkitab. Dan tradisi orang Yahudi, setiap orang tua harus mendidik anaknya. Baik pagi, siang, malam. Pada waktu tidur, pada waktu berbaring, pada waktu makan, pada waktu berjalan, pada waktu berdiri, pada waktu duduk. Setiap saat mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Sehingga firman Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan Yusuf. Dengan kata lain, kalaupun dia tidak bersama orang tuanya dan Alkitab tidak ada di tangan dia, dia tetap bisa taat kepada firman Tuhan. Itu kelebihan orang Yahudi, saudara. Kita perlu meneladani mereka. Seringkali jangankan Alkitab, saudara. Alkitab sekarang ada di tangan kita. Mungkin juga ada yang punya 2, ada yang 5. Dari bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris yang King James, Inggris yang NIV, segala macam ada. Tapi satu pun tidak pernah disentuh, saudara. Bagaimana saudara bisa mengajarkan pada anak-anak Anda firman Tuhan kalau sebagai orang tuanya tidak pernah memegang, bahkan gak tahu cara buka Alkitab, saudara. Saudara yang saya kasihi Tuhan, itu sebabnya kita perlu hati-hati. Berkat Tuhan, kalau tidak dipelihara dengan baik-baik, kalau tidak dijaga baik-baik, kalau tidak dipakai baik-baik, akan menjadi malapetaka. Mari kita lihat ayat yang ketiga, saudara. Saya akan mengajak kita baca ayat ketiga. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.
Samuel berani menantang umat Israel. Saudara, kata sogok diterjemahkan secara harafiah, yaitu seperti covering, penutup. Ya. Penutup ini adalah semacam menutupi mata hakim. Jadi si hakim tidak melihat kesalahan karena ditutup matanya dengan uang tentunya, dengan iming-iming. Sehingga dia bisa membenarkan yang salah. Sehingga dia bisa membela walaupun yang salah. Nah, tantangan dalam Samuel ayat 3 ini mirip dengan tantangan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 46a. Pada waktu itu Yesus berkata, "Siapakah di antaramu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapakah di antaramu yang bisa membuktikannya?" So, ternyata saudara, jawaban daripada umat Israel bagi Samuel luar biasa. Dia katakan, "Engkau tidak memeras kami. Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Dengan kata lain saudara, umat Israel tetap memuji integritas kepemimpinan daripada Samuel ini. Ia bersih, ia bebas dari segala kesalahan. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Tuhan, saudara. Kalau orang Israel menolak Samuel, bukan karena mereka menolak Samuel. Samuel itu bersih, yang mereka nolak adalah Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran mengenai Samuel ini? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwa kehidupan manusia, saudara, sifatnya itu sementara. Pengkhotbah mengatakan, ada waktu untuk bertemu. Ada waktu untuk berpisah. Ada waktu untuk naik. Ada waktu untuk turun. Ada waktu untuk sukses. Ada waktu untuk gagal. Ada waktu untuk hidup. Ada waktu untuk mati. So, bukan seberapa lanjut usianya dari kita sehingga baru dikatakan hidup kita ini bermutu dan berkualitas, bukan. Tapi kalau sepanjang hidup kita dari mulai muda sampai tua kita isi dengan hidup yang penuh kekacauan, penuh kebobrokan, maka walaupun kita panjang usianya namun tidak bermutu. Sama seperti sampah. Namun saudara, hidup itu akan bermutu ketika di dalam kurun waktu yang Tuhan berikan pada kita, hidup itu kita isi dengan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, salah seorang pemuda di gereja sini, San Francisco, dia bersaksi waktu minggu lalu saya khotbah di pemuda. Dia katakan Senin siang dia makan di restoran dekat downtown. Tiba-tiba dia meneguk Coca-Cola, ya. Lalu tiba-tiba dia sesak napas, kemudian pingsan. Dalam kesaksian dia katakan, dia gak sempat memilih, gak sempat menyebutkan apa-apa. Tapi tiba-tiba sudah pingsan. Saudara, saya ingin mengatakan, kalau kalimat itu dia sebutkan, saya ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu begitu rentan. Tiba-tiba saja bisa terjadi apa yang tidak kita inginkan. Itu saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan berkat pada kita bisa hidup hari ini. Itu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Pakailah. Pakailah kesempatan itu. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita boleh menentang orang banyak. Kita boleh berhadapan dengan orang-orang. Lalu kita bertanya, adakah kesalahanku? Beranikah kita bertanya, apakah engkau pernah kurugikan? Beranikah kita bertanya, apakah engkau pernah kusakiti? Beranikah engkau bertanya, apakah engkau pernah kuhinakan? Beranikah engkau bertanya, apakah engkau menemukan kesalahan dalam hidupku? Beranikah kita bertanya, apakah engkau pernah menemukan sekecil pun kesalahan daripada hidupku? Saudara, kita semua rindu seperti Samuel yang mendapatkan jawaban.
engkau tidak ditemukan kesalahan apapun. Lalu kepada manusia mungkin kita bisa bohong. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata. Lalu sekarang kita coba menentang Tuhan. Beranikah kita datang kepada Tuhan. Mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu. Pada tahun-tahun yang lalu, aku telah berjanji untuk setia kepadamu. Mari cek kesetiaanku. Beranikah engkau mengucapkan kalimat ini? Pada tahun-tahun yang lalu, aku sudah berjanji pada Tuhan, aku mau giat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong cek Tuhan kehidupanku. Beranikah kita mengucapkan kalimat ini? Pada waktu-waktu yang lalu kita sudah berjanji pada Tuhan, oh Tuhan, mulai saat ini aku akan berubah. Kalau dulunya aku berbuat ini tidak menyenangkan Engkau, sekarang aku akan melakukan semua kegiatan, perlakuan yang menyenangkan Engkau. Beranikah engkau katakan, oh Tuhan, tolong cek kehidupanku. Saudara yang saya kasih Tuhan, kadang kita sebagai orang percaya tidak berani mengambil resiko. Salah satu hal yang paling gampang, orang-orang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah lama berbakti di gereja, bahkan tiap minggu datang berbakti, bahkan juga ikut paduan suara. Tapi kalau berhadapan dengan yang disebut dengan baptisan, maka dia mengatakan tunggu. Ada yang katakan tunggu dulu. Tunggu orang tua saya meninggal dulu. Ya. Sebab kalau belum meninggal, dia bisa marah-marah. Saudara, kalau orang tuamu mendengar kalimat ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa harus tunggu mereka meninggal? Kenapa justru tidak memberitakan pada mereka bahwa keselamatan juga berlaku buat engkau orang tuaku? Saudara yang saya kasih Tuhan, bertahun-tahun kita percaya pada Tuhan tapi masih menunggu. Saudara, memang baptisan tidak menyelamatkan orang. Tetapi orang yang diselamatkan, dia harus dibaptis, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya dengan baptisan kita berani menunjukkan kesaksian pada orang lain bahwa aku ini loh orang percaya, orang Kristen yang hidupku ini berbeda dengan orang lain. Setelah hidup yang berbeda dengan orang lain bukan aneh, saudara. Kalau aneh itu namanya ada something wrong dalam kehidupan kita. Kalau di Indonesia ada iklan-iklan dulu waktu sebelum saya datang ada tulis, mungkin saudara pernah lihat, berani tampil beda. Ya. Berani tampil beda. Lalu bukan sembarang pria. Ya. Pernah lihat iklan itu ya? Rupanya itu iklan rokok, saudara ya. Bukan sembarang pria. Kalau dia merokok maka dia bukan sembarang pria. Tapi kalau kita sebagai orang percaya melihat dia pria sembarangan. Ya. Karena dia tidak memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang saya kasih Tuhan, kita evaluasi hidup kita. Apakah kita sebagai orang yang bukan sembarangan di hadapan Tuhan? Atau kita orang yang sembarangan di hadapan Tuhan? Samuel menang. Dalam usia lanjutnya. Sejak muda dicek kehidupan dia. Sampai dia tua, sampai dia menduduki jabatan, berbagai jabatan dia duduki. Tapi tetap saja tidak ditemukan kesalahan dia. Kita juga saudara, mungkin ada kedudukan di perusahaan, ada kedudukan juga di gereja, pengurus, ya, pengurus komisi, majelis. Beranikah kita datang pada Tuhan? Oh Tuhan, aku sudah pernah komitmen waktu penabisan menjadi para pengurus dan majelis. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan. Sekarang apa kekuranganku Tuhan? Kalau ditemukan, aku mau perbaiki. Dalam hidup kita juga kita pernah berjanji pada Tuhan. Beranikah kita datang pada Dia? Tuhan, tolong evaluasi hidupku. Mari kita datang berdoa pada Tuhan. Saudara Samuel di masa tuanya, pada saat dia sudah tidak memiliki jabatan lagi, dia berani datang menantang umat Israel. Bahwasanya kalau ada kesalahan yang dia perbuat, dia ataupun ada hal-hal yang merugikan orang-orang,
Dia akan mengembalikan kepada mereka. Tapi kita melihat suatu jawaban yang luar biasa dari umat Israel. Mereka tidak menemukan kesalahan daripada Samuel. Saudara yang saya kasih Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita rindu, kita memiliki kehidupan yang demikian Tuhan. Bukan? Pada waktu akhir-akhir hidup kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Tapi kalau pada saat ini Tuhan datang kepada kita sekalian, beranikah kita katakan pada Tuhan, oh Tuhan tolong cek hidupku. Apakah aku ada kesalahan? Apakah aku ada dosa? Apakah aku pernah merugikan orang lain? Apakah aku pernah menyakiti Engkau Tuhan? Cek Tuhan. Kita rindu jawaban daripada Tuhan. Engkau ternyata bersih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau hidup bersih di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami tahu, kami tidak punya kekuatan. Tapi kami tahu Engkau dapat memberikan kami kekuatan. Itu sebab Tuhan, kami mau pertaruhkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga kami. Pemimpin yang baik dalam pekerjaan kami. Pemimpin yang baik dalam pelayanan yang kami. Dan juga menjadi orang percaya yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.